Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Oke, saya kasih yel-yel supaya ketika saya tanya kabarnya, teman-teman bisa jawabnya itu seragam ya. Kalau saya tanya bagaimana kabarnya, kalian jawab sehat, luar biasa gitu ya. Oke, bagaimana kabar kalian? Sehat, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Oke, hari ini kita akan melakukan perkuliahan psikologi klinis. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh siapa yang berkenan memimpin doa? Oke, silahkan Kosen memimpin doa sebelum dimulai perkuliahan. Oke. Mulai teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan brain gym dulu. Ada yang tahu brain gym itu apa? Oke, otak kita butuh senam ya. Karena sebelum belajar teman-teman harus mengisi oksigen dulu ke dalam otak. Supaya apa? Teman-teman akan lebih mudah menerima informasi yang nanti akan saya berikan. Gitu ya, siap? Saya minta semuanya berdiri. Silahkan cari posisi yang nyaman. Oke. Semuanya tangannya disiapkan. Nah, gitu ya. Oke. Saya mulai. Saya mulai dari sini. Fokus. 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 Oke, lebih cepat. Sudah mulai error ya. Oke. Dibalik. 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 Ini gerakan terakhir ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ada yang kram otaknya? Siap. Oke, nah begitu maksudnya. Jadi kita akan tahu ya mana yang lebih dominan, otak kanan atau otak kiri. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang bingung, terus tiba-tiba itu ke-distract, nah biasanya itu cenderung lebih dominan di salah satu belahan otaknya. Gitu. Oke, kita lanjut. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan sampaikan dulu. Jadi di mata kuliah psikologi klinis ada beberapa capaian yang perlu untuk kita ketahui bersama. Capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi harapannya ketika teman-teman kuliah psikologi klinis, apa yang perlu teman-teman pelajari supaya nanti setelah perkuliahan psikologi klinis teman-teman sudah mampu ya menguasai
pengetahuan berkaitan dengan psikologi klinis. Satu, kaitannya dengan mengidentifikasi persoalan sosial kaitannya dengan isu-isu gangguan kesehatan mental. Yang kedua, teman-teman perlu untuk mengetahui kira-kira sih kalau sudah tahu isu-isu kesehatan mental, maka teman-teman juga perlu mengidentifikasi penyebab gangguan mental itu apa ya gitu. Nah, setelah tahu teman-teman penyebab gangguan mental, maka teman-teman perlu cari tahu lagi lebih dalam bagaimana caranya merancang diagnosis. Jadi kalau sudah tahu ternyata isunya adalah depression pada remaja, nah teman-teman bisa mencari tahu kira-kira simptom-simptom atau gejala-gejala depresi itu apa ya, sehingga teman-teman itu bisa membuat rancangan diagnosis. Seperti kalau dokter mau mendiagnosis pasiennya itu sakit fisik ya, jadi kalau dia mulai minat berkegiatannya itu rendah, kemudian nafsu makannya itu rendah, nah itu masuk ke rancangan diagnosis. Next, mahasiswa mampu melakukan asesmen secara mandiri dan melakukan interpretasi. Nah, teman-teman juga perlu melatih keterampilan dalam melakukan asesmen atau pemeriksaan klinis. Nah, asesmen itu macam-macam bentuknya. Nanti kita akan ungkap ya. Selanjutnya, mahasiswa mampu merancang diagnosis gangguan jiwa dan penanganannya sesuai dengan kode etik psikologi. Jadi kalau sudah tahu isunya apa, kemudian penyebabnya apa, dan mampu merancang diagnosis, oh ternyata individu ini dia terdiagnosis gangguan mental. Kalau sudah tahu masalahnya, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah mencari solusi. Nah, bahasa dalam psikologi itu jargonnya adalah intervensi. Maka teman-teman mahasiswa perlu melatih diri untuk mencari sumber referensi untuk melakukan rancangan treatmentnya, begitu. Nah, jadi itu rangkaian dari mata kuliah psikologi klinis ya. Jadi capaian-capaian yang harus teman-teman ketahui supaya nanti selesai perkuliahan psikologi klinis teman-teman sudah mahir, begitu. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, sebelum kita mulai ke asesmen psikologi, saya minta teman-teman untuk bikin small group masing-masing berjumlah 6 orang. Nanti saya minta untuk teman-teman melakukan discussion kaitannya dengan pengertian asesmen. Oke, bisa kita bagi menjadi small group mulai dari sekarang. Saya akan memfasilitasi satu kertas HVS dan satu pensil untuk teman-teman discussion. Ya, silahkan diatur posisinya, pensilnya. Discussion singkat ya, saya kasih waktu 1 menit. Pengertian konsep asesmen gitu. Oke, silahkan saling berdiskusi. Boleh menghadap ke belakang, boleh. Mbak Irsa, Mbak Fafa boleh menghadap ke belakang. Pengertian asesmen. Sebelum kita mulai masuk ke materi, saya akan persepsi dulu, akan overview. Saya akan tanya teman-teman kaitannya dengan pemahaman asesmen gitu. Saya bisa mulai dari kelompok yang mana dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, silahkan. Boleh, Mbak Dea. Oke, menurut kami hampir mirip juga, cuman kami persingkat seperti proses pengumpulan dan analisis data untuk memahami kemampuan, pengetahuan, dan kinerja seseorang atau kelompok. Oke, tepuk tangan dulu buat dua tim. Oke, pengertian asesmen psikologi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi psikologis yang mendalam. Jadi, proses asesmen itu harus sistematis, harus urut dan terukur ya. Jadi, kalau nggak sistematis namanya bukan asesmen. Kata lain asesmen adalah pemeriksaan. Jadi, kalau teman-teman ada klien
bahasanya, diksinya adalah asesmen. Nah, itu namanya diperiksa. Nah, begitu ya. Nah, ada komponen asesmen adalah pengumpulan data secara komprehensif. Melalui apa saja? Melalui Oke, ada beberapa metode ya. Jadi metode untuk asesmen adalah wawancara, observasi, dan kuesioner. Kuesioner itu bisa berupa instrumen tes, begitu ya. Jadi kalau mau meriksa klien, meriksa individu, itu harus menggunakan observasi, diamati dulu, ditanya, tidak hanya sekedar wawancara ya, tapi wawancara klinis. Wawancara klinis itu guide interviewnya, panduan wawancaranya harus mengarah ke simptom atau ke gejala. Misal, Mbak Irsa sakit panas. Sejak kapan sakit panasnya? Kemarin makan apa? Nah, kemarin malam bisa tidur atau tidak? Jadi bukan hanya sekedar wawancara, tapi wawancaranya arahnya adalah ke gejala, ke simptom. Supaya apa? Memudahkan pemeriksa atau psikolog atau konselor untuk menegakkan diagnosis ya. Dia ini sakit apa, gitu ya. Terus kemudian bisa menggunakan observasi, itu sudah otomatis. Namanya observasi itu tidak hanya melihat tapi mengamati ya. Namanya mengamati itu menggunakan seluruh panca indera, mata, telinga, gerakan verbal dan non verbal harus diamati semuanya. Kemudian ada kuesioner. Kuesioner ini bisa berupa skala seperti yang sudah pernah teman-teman kerjakan. Terus kemudian bisa berupa instrumen tes atau tes psikologi. Nah, instrumen tes ini untuk melengkapi observasi dan wawancara. Jadi tidak ada metode yang dia bisa berdiri sendiri. Jadi namanya asesmen itu harus lengkap. Kalau misal di fisik, sakit fisik, dia juga tidak hanya dicek tensinya, tapi juga harus di lab gitu ya. Terus kemudian memahami ranah psikologis, mencakup kepribadian, emosi, kognisi, dan perilaku. Namanya asesmen psikologi, kita tidak hanya melihat performa luarnya saja, tetapi kita harus mengetahui kaitannya dengan emosi, kemampuan kognitifnya. Nah, makanya kenapa menggunakan tes psikologi, supaya psikolog itu dia paham bahwa kliennya itu dia kapasitas intelektualnya itu seberapa. Kalau kapasitas intelektualnya itu rata-rata, maka treatmentnya adalah A. Kalau kapasitas intelektualnya di atas rata-rata, maka treatmentnya adalah B. Gitu. Nah, kemudian kita juga perlu tahu kondisi emosi. Kenapa harus tahu? Jangan-jangan dia ada problem afeksi, emosi, sehingga treatment yang kita berikan disarankan untuk tidak menjadi pemicu ya, emosinya itu menjadi reaktif. Nah, begitu. Kemudian tujuan utamanya untuk apa? Melakukan evaluasi kondisi psikologis individu secara objektif. Gunanya asesmen itu untuk apa? Ketika pemeriksaan itu sudah dilakukan dan kita sudah menegakkan diagnosis, maka sebagai psikolog atau konselor bisa memberikan evaluasi. Oh, ternyata treatment atau pengobatan yang sudah saya lakukan itu keberhasilannya seberapa jauh, gitu ya. Oke, bisa ditangkap? Oke, bisa kita baca bersama-sama? Bisa ya? Oke, saya bacakan pengertian asesmen, teman-teman membaca definisinya, gitu ya. Oke, pengertian asesmen psikologi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi psikologis mendalam. Oke, teman-teman bisa input ke memorinya menggunakan keyword masing-masing supaya memudahkan untuk memahami, begitu. Ini sekilas kaitannya dengan metode asesmen psikologi yang tadi sudah sempat kita spill ya. Jadi ada wawancara, tes psikologi, dan observasi. Nah, kaitannya dengan wawancara itu ada beberapa metode ya. Ada wawancara terstruktur, ada semi terstruktur, dan tidak terstruktur, begitu. Nah, tes psikologi ini banyak sekali. Instrumen tes psikologi itu tergantung kondisi klien. Kalau misal si klien itu dia problemnya adalah belajar yang lambat, maka kita harus cek apanya?
IQ-nya. Kalau dia datang dalam kondisi ngamuk-ngamuk, kita cek apanya? Emosinya. Nah, begitu. Kemudian observasi dan kuesioner. Observasi ini untuk melengkapi data. Ketika klien datang, bagaimana situasi klien? Apakah dia gelisah? Apakah dia happy aja? Apakah yang disampaikan manipulatif atau tidak? Nah, menggunakan metode ini, maka seharusnya para mahasiswa psikologi dia harus terampil melakukan apa aja? Apa aja itu? Wawancara dan psikologi, observasi dan kuesioner. Oke. Sebelum saya akhiri perkuliahan ini, saya minta feedback dari satu mahasiswa berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Ada yang bisa kasih feedback? Silahkan angkat tangan. Siapa? Pak Ferdinas, silahkan. Oh ya, ini kita dari tadi kan membahas tentang asesmen. Nah, kalau boleh tahu di bagian wawancara ini misalkan siapa itu namanya, objek wawancara kita itu berbeda umur. Nah, pendekatannya itu seperti apa gitu? Oke, pendekatan ketika kita mendapatkan klien yang beda umur. Iya. Oke, gitu. bisa saja kita menggunakan teknik repo ya. Jadi sebelum kita melakukan wawancara itu kita melakukan repo dulu, alias pendekatan terhadap klien. Jadi supaya apa? Kliennya merasa nyaman, sehingga dalam proses kita menggali informasi itu akan lebih mudah. Ya. Begitu. Jadi tidak ada kalimat tidak bisa menangani klien, tapi skill dari profesi konselor dan psikolog lah yang perlu untuk dilatih, gitu ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas respon dan partisipasi terbaiknya di perkuliahan ini. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. See you next time. Jadi sebelum kita akhiri perkuliahan ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Oke, sebelum saya tutup, saya mau cek dulu konsentrasinya. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Sore 3 kali, malam Tidur setengah aja. Oke, kita mulai. Pagi, 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 siang, siang, sore, pagi, 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 malam. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.